Kali ini kita bertemu kembali di dalam video pembelajaran matematika, khususnya untuk siswa kelas 8. Anak-anak, pada video kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika ini masih merupakan lanjutan dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya tentang pola bilangan. Nah, mari kita ikuti video pembelajaran tentang barisan aritmatika ini dengan seksama. Anak-anak, kalau kita bicara tentang barisan aritmatika, maka hal yang pertama yang harus kamu pahami adalah apa itu barisan aritmatika. Nah, di sini sudah kami tampilkan bahwa barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang memiliki beda yang selalu tetap. Barisan yang memiliki beda selalu tetap. Nah, di sini ada istilah beda. Apa itu beda? Beda adalah selisih antara suku yang berurutan. Nah, maka biasanya rumus untuk mencari beda itu adalah rumusnya UN min UN min 1. Apa itu UN? Mudah-mudahan kamu masih ingat ya, UN adalah suku ke N. Nah, kalau UN min 1 artinya apa? Berarti suku sebelum UN ini. Nah, N ini adalah menyatakan bilangan antara bilangan asli, antara 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tidak hingga. Nah, biasanya di sini beda itu akan disimbolkan supaya kita nanti lebih mudah menuliskannya, kita akan menggunakan simbol beda ini dengan B, gitu ya. Nah, supaya kamu lebih memahami apa itu barisan aritmatika, di sini Ibu mempunyai beberapa contoh barisan. Nah, kamu atau mari kita selidiki manakah barisan-barisan berikut ini yang merupakan barisan aritmatika. Nah, mari kita lihat contoh yang nomor 1 ini. Di sini ada sebuah barisan bilangan 6, 9, 12, 15, dan 18. Apakah ini termasuk dalam barisan aritmatika atau bukan? Nah, untuk mengetahuinya, maka kamu harus ingat kembali bahwa barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda yang selalu tetap. Bedanya selalu tetap, di mana beda itu adalah selisih antara dua suku yang berurutan. Maka, untuk mengetahui ini aritmatika atau bukan, biasanya kita lihat dari dua bilangan yang pertama. Di sini bilangan pertama 6 dan 9. Coba kita lihat pola dari barisan ini dulu. Dari 6 ke 9, ini adalah kita bisa tahu ini paling gampang nyari polanya adalah dia ditambah 3 ya. Dari suku kedua ke suku ketiga, ini dari 9 ke 12, ternyata juga bertambah 3 juga. Dari 12 ke 15 juga bertambah 3. Dari 15 ke 18 bertambah 3. Nah, ternyata ini dia membentuk barisan ini mempunyai pola yang tetap, yaitu bertambah 3. Nah, pertambah 3 ini, 9 kurangi 6 adalah 3. 12 kurangi 9 juga 3. 15 kurangi 12 juga 3 juga. Nah, semuanya 3. Maka di sini bisa kita tulis bahwa bedanya itu adalah selalu sama, yaitu 3. Artinya, karena dia selalu memiliki beda yang tetap, maka barisan ini bisa disebut sebagai barisan aritmatika. Kenapa? Karena dia selalu memiliki beda yang tetap, yaitu 3. Begitu. Mari kita lihat contoh yang kedua. Di sini saya punya contoh yang kedua, barisan yang terdiri dari 1, 2, 4, 7, 11, dan 16. Apakah ini termasuk barisan aritmatika? Nah, untuk itu kamu harus selidiki lagi bagaimana pola dari barisan ini. Coba kita lihat dari selisih dua bilangan ini. Kalau 2 kurangi 1, itu hasilnya adalah 1. Kalau 4 kurangi 2, hasilnya adalah 2. Kalau 7 dikurangi 4, hasilnya adalah 3. Kalau ini 11 dikurangi 7, hasilnya adalah 4. 16 kurangi 11, hasilnya adalah 5. Nah, kita tahu berarti di sini bedanya tidak selalu sama. Artinya, kalau begitu bedanya tidak tetap, maka ini bisa kita simpulkan
bahwa ini adalah bukan barisan aritmatika. Saya singkat BA gitu ya. Artinya adalah barisan aritmatika. Nah, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasi apakah sebuah barisan itu termasuk barisan aritmatika atau bukan. Mari kita lihat contoh barisan yang berikutnya. Di sini ada barisan 10, 6, 2, minus 2, dan minus 6. Apakah termasuk ke dalam barisan aritmatika atau bukan? Sama, kita cari aja selisih dari dua bilangan ini. 10 dan 6. Maka untuk nyari bedanya adalah suku kedua dikurangi dengan suku sebelumnya. Berarti ini kalau 6 dikurangi 10, itu hasilnya adalah minus 4. Kalau 2 dikurangi 6, hasilnya adalah minus 4 juga. Kalau minus 6 dikurangi minus 2, hasilnya adalah minus 4 juga. Nah, di sini ternyata bedanya adalah min 4 semuanya. Nah, kalau gini, apakah ini termasuk barisan aritmatika? Bedanya negatif. Apakah boleh beda negatif di dalam barisan aritmatika? Boleh ya. Jadi beda itu bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Nah, karena bedanya selalu tetap, nilainya selalu min 4, maka ini termasuk ke dalam barisan aritmatika juga. Itu ya. Nah, biasanya kalau bedanya bernilai positif, di sini contohnya yang nomor 1 ini, dia kan nilainya plus 3. Ini disebut sebagai barisan aritmatika naik. Karena nilainya dari kiri ke kanan, barisan ini akan selalu bertambah besar. Tetapi lain kalau nomor 3 ini, bedanya di sini bernilai negatif. Maka ini biasanya disebut sebagai barisan aritmatika turun. Kenapa? Karena dari kiri ke kanan, dia barisannya, bilangannya akan menuju ke angka yang semakin kecil. Nah, itu disebut barisan aritmatika turun, gitu ya. Berikutnya, coba kita lihat lagi untuk contoh barisan yang berikutnya. Nah, sekarang ini 3, 4,5, 6, 7,5, 9. Di sini ada pecahan. Apakah ini termasuk ke dalam barisan aritmatika atau bukan? Kita cek aja, cari selisihnya dari setiap sukunya. Ini kalau 4,5 dikurangi dengan 3, hasilnya berapa? 1,5. Terus suku yang berikutnya, 6 dikurangi dengan 4,5. Berapa ya? 6 dikurangi 4,5 berarti ya 1,5 juga. Terus kalau 7,5 dikurangi 6 hasilnya juga 1,5 juga. 9 dikurangi 7,5 hasilnya juga 1,5 juga. Berarti di sini bedanya nilainya adalah 1,5 dan selalu tetap. Maka dia termasuk barisan aritmatika. Karena bedanya selalu bernilai positif, ini boleh dikatakan barisan aritmatika naik. Contoh terakhir. Nah, barisan 3, 6, 12, 24, 38. Apakah ini aritmatika? Cek aja. 3 ke 6 atau selisih dari 6 dan 3. Itu selisihnya adalah selisihnya 6 dan 3, berarti dia 3 juga. 3. Terus 6 ke 12, selisihnya 6. Kalau 24 ke 12, selisihnya 12. Kalau 48 dengan 24, selisihnya 24 juga. Nah, kalau gitu, nah ini sudah terlihat jelas bedanya nggak selalu sama. Maka dia bukan barisan aritmatika. Begitu. Nah, itu adalah cara kita untuk mengidentifikasi apakah sebuah barisan itu termasuk ke dalam barisan aritmatika atau tidak. Yang kita lihat adalah bedanya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan menentukan suku ke N barisan matematika. Jadi, untuk mencari suku ke N dalam suatu barisan aritmatika, itu kita nggak perlu lagi ngurutkan
menuliskan semua sukunya mulai dari pertama sampai suku yang dimaksud. Di sini kita sudah diberikan rumusnya, yaitu rumus suku ke N adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, UN itu adalah suku ke N, sedangkan A itu untuk menyatakan suku pertama. Sedangkan B itu menyatakan beda. Tadi masih ingat ya, beda itu adalah selisih dari dua suku yang berurutan. Gitu ya. Ini saya harap ini rumusnya dihafalkan ya, karena kita akan sering sekali nantinya menggunakan rumus ini. UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, sambil pelan-pelan dihafalkan ya, supaya nanti nggak kesulitan ketika kita mengerjakan soal-soal tentang barisan aritmatika ini. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukan rumus suku ke N dari barisan berikut ini. Rumus suku ke N. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kamu sudah diminta untuk mencari rumus suku ke N dari berbagai macam barisan. Nah, di situ kalau kemarin kita harus nyoba-nyoba dulu nih pola yang cocok untuk satu suku dengan suku berikutnya. Kita harus cari alternatif-alternatifnya sampai ketemu pola yang cocok untuk semua suku. Tetapi kalau kita sudah yakin ini adalah barisan aritmatika, maka kita untuk nyari rumus suku ke N-nya bisa langsung pakai rumus ini. Tapi sebelum itu kita harus pastikan dulu nih, ini barisan ini termasuk barisan aritmatika atau bukan. Ayo coba kita pastikan dulu ini aritmatika atau bukan. 2 ke 7, atau kalau kita lihat selisihnya dari 2 ke 7 ini selisihnya adalah 5. Dari 7 ke 12 juga selisihnya selalu 5. Dari 12 ke 17, 5 juga. 17 ke 22 juga 5 juga. Nah, di sini ternyata bedanya selalu bernilai tetap. Maka ini termasuk ke dalam barisan aritmatika. Nah, maka kita kalau sudah tahu ini adalah barisan aritmatika, untuk mencari rumus suku ke N-nya, kita bisa pakai rumus ini. Kita coba jawab sama-sama ya. Jadi untuk UN, rumus suku ke N-nya adalah rumus A-nya A plus N min 1B. Nah, dari barisan yang diberikan, kita tahu bahwa nilai A berapa? A tadi apa? A itu adalah suku pertama. Maka di sini yang jadi A itu adalah ini, suku pertamanya ini. Jadi A nilainya adalah 2. Terus B-nya adalah bedanya. Berarti di sini bedanya nilainya adalah 5. Maka kita untuk nyari rumus suku ke N-nya, tinggal masukkan aja. A itu diganti dengan 2 plus N min 1-nya tetap kali B. B-nya 5. Maka sama dengan 2 ditambah, nah ini buka kurungnya, perkalian distributif, masih ingat ya? N kali 5 menjadi 5N. Sedangkan yang di sini kali yang sebelah sini. Minus 1 kali 5. Berarti min 5. Maka hasilnya adalah 5N. 2 minus 5. Hasilnya adalah minus 3. Ini adalah UN. Jadi kalau gitu rumus untuk suku ke N-nya, rumusnya adalah UN sama dengan 5N min 3. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Gitu. Jadi kalau udah tahu kamu ini barisan aritmatika, nyari rumus UN-nya, kita bisa pakai rumus ini. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Pada barisan bilangan 33, 26, 19, 12, 5, dan seterusnya, tentukan suku ke-12-nya. Kamu diminta untuk mencari suku ke-12 dari barisan ini. Nah, nggak perlu khawatir. Langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Maka kamu harus selidiki dulu jenis dari barisan ini. Apakah ini termasuk barisan aritmatika atau bukan? Cara taunya bagaimana? Seperti biasa, cari aja selisihnya.
33 ke 26. Ini berarti bedanya 26 dikurangi 33, itu minus 7. Ya kan? 26 ke 19 juga minus 7 juga. 19 ke 12 minus 7. 12 ke 5 juga minus 7 juga. Nah, jelas karena bedanya selalu sama, maka barisan ini termasuk ke dalam barisan aritmatika. Oke, kalau sudah yakin itu adalah barisan aritmatika, maka kita akan dengan mudah mencari suku ke-12-nya. Nah, masih ingat kan rumusnya? Rumusnya adalah UN sama dengan N-1B. Nah, kita cari dulu A. Tulis dulu yang diketahui. Berarti sebagai suku pertamanya adalah 33. Suku pertamanya berarti yang sebelah sini. Terus B, bedanya, berarti ini bedanya yang minus 7 ini. Nah, yang ditanyakan adalah suku ke-12. Berarti U12 itu yang ditanyakan. Nah, oke, jawabannya kita pakai rumus UN tadi dalam aritmatika. UN sama dengan A plus N min 1B. Yang ditanyakan adalah U12, maka kita cari aja U12. Kita ganti A dengan yang sudah diketahui di sini, 33 plus N. Nah, kalau kita nyari U12, berarti nilai N-nya itu adalah 12. Maka kita ganti N-nya dengan 12. Minus 1 kali B. B-nya adalah min 7. Maka 33 ditambah 12 minus 1 berarti 11 kali min 7. Maka 33, 11 kali minus 7 berarti minus 77. Maka U12 nilainya adalah 33 dikurangi 77. Hasilnya adalah min 44. Jadi, yang ditanyakan adalah suku ke-12 nilainya adalah minus 44. Nah, begitu anak-anak. Ini adalah suku ke-12 dari barisan aritmatika ini. Itu. Tidak sulit untuk mencari suku ke N dari barisan aritmatika. Saya lanjutkan ya ke contoh berikutnya. Contoh yang ketiga. Contoh yang keempat ya. Pada barisan bilangan 2, 8, 14, 20, dan seterusnya, tentukan suku keberapakah 146 itu. Nah, ayo kita pahami. Dari barisan ini, tentukan suku keberapakah 146 ini. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah, jangan salah pemahaman ya, di sini 146, bukan yang dicari bukan suku ke 146, tetapi yang ditanyakan adalah 146 ini suku keberapa. Nah, gitu. Nah, kita tahu di sini bahwa 2 ini adalah suku ke-1, 8 ini suku ke-2, 14 ini suku ke-3, 20 ini suku yang ke-4. Nah, di sini ada 146. Nah, ini suku keberapakah dia? Suku keberapa? Nah, ini kamu harus tahu. Nah, karena kita belum tahu dia suku keberapa, maka ini boleh disimbolkan dengan UN. Gitu, ya. Tapi, yakinkan dulu, ini jenis barisannya apa? Jadi, seperti biasa selalu dipastikan, ini barisan aritmatika atau bukan. 2 ke 8, berarti selisihnya adalah 6. 8 ke 14, selisihnya juga 6. Ini ke sini juga 6. Oke, kalau gitu karena bedanya selalu tetap, maka dia pasti barisan aritmatika. Kalau gitu, kita gunakan rumus suku PN barisan aritmatika. Seperti biasa, untuk menjawab, tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal itu, dari barisan itu khususnya. A, atau suku pertamanya berarti nilainya adalah 2. Sedangkan bedanya nilainya adalah 6. Nah, di sini juga sudah diketahui 146 ini. Nah, ini sebagai apa 140 ini? 146 ini. Ini tadi di sini. Kita kan belum tahu nih 146 itu suku keberapa. Maka
kita tulis aja 146 itu sebagai UN, yaitu 146. Terus yang ditanyakan apa dong? Tentukan suku keberapakah 146? Suku keberapa? Ini, angka yang di sini ini kan dia menunjukkan suku keberapa itu nilai N-nya ini. Maka kalau gitu di soal ini yang ditanyakan adalah N-nya. N-nya berapa? Itu ya. Nah, untuk menjawabnya sama, kita masih pakai rumus suku ke N. UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, kemudian di sini sudah diketahui bahwa nilai UN-nya adalah 146. Ya udah kita ganti aja UN-nya ini dengan 146. Nilai A itu adalah 2, sedangkan N kita belum tahu. Ya udah biarkan dia tetap N-1 kali B. B-nya sudah tahu yaitu 6. Nah, kita tinggal hitung aja. 146 sama dengan 2 ditambah perkalian distributif 6N kali 6 berarti 6N. Sedangkan min 1 kali 6 itu adalah min 6. 146 sama dengan 2 ditambah, oh ya ini saya tulis dulu deh. Nah ini yang bisa dihitung adalah 2 dikurangi 6. Berapa 2 dikurangi 6? Min 4. Berarti 146 sama dengan 6N min 4. 2 dikurangi min 6, ini tadi dapat min 4. Nah, supaya kita tujuannya nyari N, maka supaya N ketemu, boleh deh seperti biasa perhitungan aljabar, 6N-nya kita pindah ruas ke kiri, berarti menjadi min 6N. Yang di sini min 4, sedangkan 146 kita pindah ke kanan menjadi min 146 juga. Maka min 6N sama dengan min 4 min 146. Berarti hasilnya adalah min 150. Nah, berarti N sama dengan min 150 dibagi min 6. Hasilnya adalah berapa nih? 25 ya. Jadi 25. Nah, N sama dengan 25. Apa artinya N sama dengan 25 itu? Artinya 146 ini tadi jadi ya. Jadi 146 itu adalah suku ke-25. Jadi 146 ini ada di urutan yang ke-25. Gitu. Ya. Itu cara menjawabnya untuk soal yang seperti itu. Saya masih punya satu contoh soal lagi. Contoh yang kelima. Pertanyaannya adalah, pada barisan aritmatika diketahui suku ketiga sama dengan 4 dan suku ke-8 sama dengan minus 11. Pertanyaannya, tentukan rumus suku ke N dan suku ke-21. Kita ulang lagi ya. Di sini sudah diketahui nih, barisan ini nanti adalah barisan aritmatika. Dan yang diketahui adalah 2 suku, yaitu suku ketiganya nilai 4 dan suku ke-8-nya nilainya min 11. Nah, hanya diketahui 2 suku saja. Kamu diminta mencari rumus suku ke N-nya. Dan pertanyaan kedua, cari suku ke-21. Oke, mari kita identifikasi satu persatu dari yang diketahui soal di atas. Yang diketahui suku ketiga, maka bisa kita tulis suku ketiga. Berarti U3 nilainya adalah 4. Terus suku ke-8 nilainya adalah minus 11. Pertanyaan yang A adalah rumus suku ke N. Berarti UN-nya seperti apa? Rumus suku ke N itu kan UN. Dan pertanyaan yang B, suku ke-21. Berarti U21, itu yang ditanyakan. Nah, ini hal yang kita ketahui. Maka mari kita kerjakan satu persatu. Yang A dulu. Untuk mencari rumus suku ke N, dari 2 suku yang udah diketahui ini, akan kita uraikan berdasarkan rumus UN dari barisan aritmatika. Ayo, apa rumus suku ke N tadi? Ya, A
plus N min 1B. Itu rumusnya. Nah, di sini diketahui suku yang pertama yang sudah diketahui yaitu U3. U3 nilainya 4. Kalau ada U3 sama dengan 4, di sini bisa kita lihat U, ini kan U3 ini untuk menyatakan suku ketiga. Artinya 3 ini sebagai nilai N-nya. Jadi N-nya sama dengan 3. Suku ketiga nilainya 4. Jadi 3 ini sebagai N-nya. Nah, dari sini kita masukkan aja ke rumus UPN-nya. Maka rumus UPN-nya itu kita ganti N-nya dengan 3. Menjadi U3 sama dengan A. A-nya nilainya belum tahu. Biarkan tetap A. Plus N. N-nya kita tahu nilainya 3. Ganti aja dengan 3. Min 1. Kali B. B-nya kita juga belum tahu. Berarti biarkan tetap B. Nah, U3 sendiri nilainya kan 4. Maka U3 ini kita ganti dengan 4. Sama dengan A plus kita 3 min 1 hasilnya adalah 2. Berarti 2B. Itu ya. Atau ini boleh juga penulisannya dibalik. Yang sebelah kiri, ruas yang sebelah kiri diputar aja. Taruh di depan. A plus 2B sama dengan 4. Itu boleh. Maka ini menjadi saya anggap sebagai persamaan yang nomor 1. Ya. Sekarang diketahui suku yang kedua. Tadi kan sudah ini. Sekarang kita pakai yang ini. U8 sama dengan min 11. Sama kayak tadi. Kalau ada U8 sama dengan min 11, berarti 8 ini sebagai nilai N-nya. Berarti N-nya sama dengan 8. Masukkan aja kembali ke rumus suku ke N-nya ini. Ini pokoknya sebagai patokannya ini. Rumus suku ke N-nya ini. UN, N-nya 8. Berarti menjadi U8 sama dengan A. A-nya biarkan tetap N. Tetap A. N-nya yang diganti dengan 8. Min 1 kali B. U8 sendiri nilainya adalah min 11. Maka ini kita ganti dengan min 11. Sama dengan A plus 8 min 1 itu berarti 7B. 7B. Atau seperti tadi kita putar menjadi A plus 7B sama dengan min 11. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Nah, jadi kita punya dua persamaan. Persamaan pertama, A plus 2B sama dengan 4. Persamaan yang kedua adalah A plus 7B sama dengan min 11. Nah, dari dua persamaan ini kita gabungkan. Jadi persamaan yang nomor 1 yaitu A plus 2B sama dengan 4. Sedangkan persamaan yang nomor 2 yaitu A plus 7B sama dengan min 11. Dua persamaan ini kita gabung dengan cara mengurangi. Nah, menguranginya dengan pengurangan bersusun tiap suku seperti ini. Jadi A atas dikurangi yang bawah. Jadi A dikurangi A. Berarti A-nya habis nih, 0. A kurangi A kan 0. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Sekarang yang ini, 2B dikurangi 7B. Masih ingat? 2B, hati-hati ya, dikurangi 7B. Berarti hasilnya adalah minus 5B. Kita tulis hasilnya di bawahnya sini. Min 5B. Sama dengan, sekarang yang ruas kanan, 4 min 11. 4 min lagi 11. Maka ini boleh dikurung 11 min 11-nya. Min dengan min jadi plus, maka 4 plus 11. Hasilnya adalah 15. Maka kita tulis di sini 15. Nah, A-nya tadi udah hilang. Kita tinggal punya variabel B aja. Dari sini maka akan ketemu nilai B-nya, yaitu 15 dibagi dengan min 5. Maka ketemulah nilai B-nya adalah min 3. Nah, B ketemu sama dengan 3. Nah, supaya kita tahu rumus suku ke N, selain A, kita juga harus tahu, selain B, kita juga harus tahu A. Maka sekarang kita mau cari A.
Jadi langkah berikutnya adalah mencari nilai A. Dari mana? Nah, untuk mencari nilai A ini, pilih salah satu dari dua persamaan. Boleh persamaan yang nomor 1, boleh persamaan yang nomor 2. Pilih aja salah satu, yang manapun bebas. Nanti akan memberikan hasil yang sama. Misalkan saya pilih yang persamaan nomor 1 nih, yaitu A plus 2B sama dengan 4. Di sini tadi kan kita sudah menemukan nilai min B. Nilai B-nya adalah min 3. Maka ganti aja pilih ini dengan min 3. Menjadi A plus 2 kali min 3. Sama dengan 4. Yang atasnya ini ya. Jadi A plus 2 kali min 3 berarti min 6 sama dengan 4. Kemudian supaya A ketemu, kita pindah ruas ya. A sama dengan 4. Minus 6 pindah ke kanan, berarti menjadi min, jadi plus ya. 6. Maka nilai A adalah 4 plus 6 sama dengan 10. Gitu. Nah, ini ketemu nih. Kalau A dan B sudah ketemu, maka rumus suku PN-nya akan mudah kita tentukan. Yaitu rumus suku PN-nya, kalau gitu, rumus awal kan UN sama dengan A plus N min 1B. Berarti UN sama dengan A sudah ketemu nilainya 10. Sedangkan N-nya, karena ini UN ya N-nya tetap aja tetap N. Beda, B-nya itu adalah min 3. Maka kita selesaikan 10 N kali min 3 berarti min 3N. Ini min 1 kali min 3 jadi plus 3. Maka nilainya adalah UN sama dengan minus 3 min 3N yang ini 10 plus 3 berarti plus 13. Nah, inilah rumus suku KN-nya. Begitu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang B. Kalau gitu, suku ke-21-nya berapa? Nah, nggak usah bingung-bingung. Kita udah punya rumus suku KN ini, yaitu UN sama dengan min 3N plus 13. Ya udah, kalau mau nyari suku ke-21, tinggal masukkan aja. N-nya tinggal diganti dengan 21 plus 13. Min 3 kali 21, berarti min 63. Ditambah 13. Jadi U21 nilainya adalah min 63 ditambah 13. Berarti hasilnya adalah min 50. Nah, inilah suku yang ke-21, min 50. Nah, begitu anak-anak. Ini adalah contoh soal yang ke-5. Oke, ternyata pembahasan kita untuk barisan aritmatika ini sudah selesai.